Sekarang kita masuk ke jurnal-jurnal dalam transaksi yang nanti akhirnya membentuk laporan keuangan. Pertama, kamu harus tahu nih, memahami posisi debit dan kredit dalam laporan keuangan. Ya, kita lihat dulu dari persamaan balance sheet dan income statement. Di dua laporan keuangan ini, mereka punya hubungan, yaitu dari sisi ekuitasnya, yaitu return earning, itu adalah akumulasi net profit dari income statement. Ya, sekarang kalau kita lihat dari posisi debit dan kredit, kita bisa memakai sebuah formula ya untuk mengingat-ingat ya antara debit dan kredit. Kita bisa pakai formula namanya AXREL, AX dan REL ya. AX ini adalah kepanjangan dari aset dan expense. Jadi jika aset atau expense ini bertambah nilainya dalam sebuah transaksi, maka ini dicatatnya di dalam debit. Begitu juga kebalikannya, REL, revenue, ekuitas, dan liabilitas. Itu kalau misalnya bertambah, itu dari sisi kredit yang dicatat. Ya. Contohnya kita langsung aja, misalnya meletakkan modal awal usaha. Ya. Seperti 3 contoh yang awal tadi, ketika misalnya bisnis kamu baru aja menaruh modal di bank sebesar 10 juta. Karena ini ada penambahan dari sisi bank, bank itu adanya di aset, berarti dia dicatat 10 juta, bank di debit. Modal awal itu ada di bagian ekuitas, ya. Karena ini ekuitas, bertambah berarti dia di kredit ya. Oleh karena itu jurnalnya adalah bank debit 10 juta dan modal awal kredit sebesar 10 juta. Nah, ini contohnya ada di sebelah kanan. Total debitnya jadi 10 juta dan total kreditnya juga 10 juta. Kemudian kamu membeli persediaan barang dijual dari saldo bank tadi ya. Oleh karena itu, karena bank sebagai bagian dari aset ini berkurang sebesar 5 juta, maka dia dicatat di kredit. Sedangkan inventory juga bagian dari aset, dia bertambah sebesar 5 juta, dia dicatatnya di debit. Oleh karena itu, jurnalnya inventory debit 5 juta, bank kredit 5 juta. Nah, ini tidak mempengaruhi bagian yang di kolom kredit tadi ya, liability dan equity, namun hanya di bagian debitnya yang aset aja. Tapi kolomnya debit ini sebetulnya terdiri dari aset ya, intinya ada penambahan aset tapi juga ada pengurangan aset. Nah, ini masih reciprocal ya, yang satu bertambah, satunya berkurang, jadinya tetap balance, yaitu total debitnya 10 juta dan total kreditnya tetap 10 juta. Kemudian membeli aset dengan utang ya, contohnya tadi dengan utang 100 juta dari bank, kemudian membeli aset tetap yaitu mesin. Nah, aset tetap mesin ini bagian dari aset ya, karena asetnya bertambah maka dicatat di debit sebesar 100 juta. Sedangkan utang ya, bank itu ada di bagian kredit. Karena ini bertambah kreditnya, maka 100 juta juga dicatatnya di kredit. Oleh karena itu jurnalnya fixed asset mesin 100 juta debit dan juga short term debt di bagian kredit sebesar 100 juta. Nah, bisa kita lihat juga di sebelah kanan ini efeknya ke bagian di laporan keuangan balance sheet ya, yaitu dari sisi non current asset menambah 100 juta fixed asset, kemudian di bagian liability current liability sebesar 100 juta juga ya. Secara total debit dan kredit ini sama 110 juta. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh berikutnya, ada penjualan barang secara piutang. Ya, pelanggan membeli barang 10 juta secara kredit. Nah, karena ini ada penambahan piutang, piutang itu juga bagian dari aset ya, makanya dia dicatatnya di debit. Sedangkan revenue ya, dia ingat ya, AXREL, R-nya adalah revenue. Revenue-nya bertambah nih 10 juta. Karena revenue ini bagian dari kredit, dia dicatatnya di kredit ya. Dan kamu juga perlu ingat karena ini perusahaan dagang ya, tadi udah melakukan pembelian barang dan barang awal yang dicatatnya di inventory ya. Karena kita sudah menjual barang, berarti barangnya udah dikasih ke pelanggan. Karena barang udah di pelanggan, berarti udah bukan haknya si perusahaan lagi. Oleh karena itu, barang di persediaan tadi dikeluarkan ya. Karena inventory itu adalah bagian dari aset dan berkurang, berarti dia dicatatnya di kredit ya. Inventory kredit 5 juta. Nah, debitnya apa? Debitnya yaitu COGS atau cost of revenue ya. Cost of goods sold ya, biaya dari penjualan tadi, penjualan barang itu. Karena biaya ini bagian dari debit ya, kan tadi AXREL, X-nya AX, X-nya itu expense, maka X yang bertambah, maka dia dicatatnya di debit sebesar 5 juta. Nah, karena itu di sebelah kanan bisa kita lihat ya, jurnalnya ada dua ketika ada penjualan di perusahaan barang ataupun manufaktur nanti. Pertama, pencatatan revenue-nya dulu, revenue-nya di kredit, dan juga ini karena piutang, jadi yang menambah piutang. Kalau misalnya ini jualannya cash, makanya dicatat di cash debit. Kemudian juga ada pengeluaran barang dari inventory ke pelanggan,
kemudian dicatat biaya penjualan, makanya COGS itu di debit dan inventory-nya di kredit. Sekarang kita lihat ya posisi balance sheet-nya, ini tetap balance ya. Kalau misalnya kita tadi ingat ya, persamaannya balance sheet adalah total aset sama dengan total liability ditambah total ekuitas, itu masih sama-sama 115 juta ya. Kenapa di bagian total liability dan ekuitas ini tetap sama dengan total aset? Karena tadi bagian return earning-nya itu kena impact dari income statement. Income statement-nya tadi ada revenue 10 juta dikurangi sama COGS 5 juta, sehingga labanya adalah 5 juta saat ini. Nah, 5 juta ini mengenai impact di bagian ekuitas, yaitu di return earning. Oleh karena itu, total aset dan total liability plus ekuitas itu masih sama, yaitu 115 juta. Kalau misalnya dari sisi debit dan kredit, ini 120 juta ya. Tapi dari sisi balance sheet, dari sisi ekuitas balance sheet ya, persamaan dalam balance sheet aset dan liability plus ekuitas itu melihatnya dari netnya aja, netnya income statement tadi itu memberi efek di bagian return earning di ekuitas.